Ketahuilah, ucapan syukur adalah amalan dan sifat yang sangat dituntut, karena ia jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu sosok manusia yang paling sempurna, satu sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu sosok manusia ini diprioritaskan surga baginya. Namun manusia sempurna ini tetap saja ia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai membengkak kakinya. Siapakah beliau? Beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu sosok manusia yang paling sempurna, yang diprioritaskan surga baginya, namun masih saja ia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai membengkak kakinya. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma kepada beliau, "Ya Muhammad, kenapa engkau lakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai membengkak kakimu?" Satu jawab beliau, yaitu hanya untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Masya Allah, luar biasa sosok manusia yang menginspirasi umat Islam seluruh dunia. Sosok manusia yang menjadi suri tauladan kita sebagai umat muslim. Lantas kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan berlumur dosa, apakah kita cocok untuk menyombongkan apa yang kita miliki, untuk menyombongkan harta yang kita miliki? Bahkan kita tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat dan takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, saya yakin dan percaya bahwa para jamaah Jumat pada hari ini, dan terkhusus kepada pribadi khatib, insyaallah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ucapan syukur bermaksud segala pujian hanya untuk Allah. Manakala kalimat alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai tanda syukur dan pujian atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Dengan bersyukur hati akan menjadi semakin tunduk dan tentram. Lazimnya setiap kali diberikan sesuatu nikmat, setiap kali dicurahkan suatu nikmat, kita akan bersyukur mengingat si pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat dan rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran dan ketakutan. Oleh karena itu, kalimat syukur merupakan kalimat yang utama dan lebih baik perlu diucapkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, seandainya dunia dan seisinya berada di tangan seseorang dari umatku, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, niscaya kalimat alhamdulillah yang diucapkan adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Dailami. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan bersyukur dapat menambah nikmat yang sedikit, dapat membawa berkah nikmat yang sedikit,
menghindarkan diri daripada kekufuran, mendekatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama insan, serta memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Meskipun sifat dan rasa syukur merupakan sifat yang mulia, namun nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala ini sangat lebih berharga. Sebaliknya, bagi orang yang tidak bersyukur, mereka kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, senantiasa merasa tidak cukup dan gelisah dengan apa yang dimilikinya. Mereka yang kufur dengan nikmat Allah ini terdetik di hati untuk berterima kasih kepada Allah. Akibatnya mereka hanyut dan tenggelam dengan kenikmatan dunia, maka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin menjauh. Hakikatnya, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, syukur itu sangat sukar bagi mereka yang miskin hati. Berbagai nikmat yang Allah anugerahkan, namun nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selain itu, kita juga perlu memanfaatkan segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, khususnya untuk mata, telinga, hati, harta, pangkat dan kedudukan serta lain-lain, dan jangan sesekali nikmat itu digunakan untuk mendurhakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah mendidik manusia supaya bersyukur padanya, supaya hatinya lebih tenang. Persoalannya, adakah kita saat ini benar-benar menjadi hamba yang bersyukur? Realitanya, ada yang bersabar tetapi tidak bersyukur. Begitu juga sebaliknya. Sudah pasti sebagai seorang mukmin kita dituntut supaya bersyukur dengan nikmat yang diperoleh dan ujian yang dihadapi. Dan apabila diuji dengan kemiskinan, diuji karena penyakit, diuji harta kita dan sebagainya, ujian hati, perlu bersabar dengan bersyukur, karena yakin setiap perkara, setiap ujian yang berlaku mempunyai hikmah yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam memaknai rasa syukur yang mendalam, Rasulullah SAW merupakan satu-satu manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Namun jaminan tersebut tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW lalai dalam menzahirkan rasa syukur dan mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ucapan syukur adalah amalan dan sifat yang sangat dituntut, karena ia jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia merupakan jembatan menuju ke akhirat, dan nikmat di dunia bersifat sementara dibanding dengan akhirat. Jika apa yang diharapkan berlaku, maka bersyukurlah atas nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabar dan bersyukur. Begitu juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan rasa syukur kita karena nikmat keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala musibah dan ujian yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hikmah yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
satu contoh manusia suri tauladan kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan apa yang telah kita dapatkan hari ini, dengan apa rezeki dan nikmat-nikmat yang tercurah kepada kita, dan apa takdir yang telah ditetapkan kepada kita. Kita harus mensyukuri atas takdir-takdir dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan kepada kita. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Allah Maha mengetahui hambanya. Hari ini kita mendapatkan yang lebih, tapi Allah belum kasih lebih, karena Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui hambanya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi para jamaah, terkhusus kepada pribadi khatib. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir tahun ini dapat banyak kita memperbanyak ibadah kita, terutama ibadah wajib kita, dan tingkatkan kualitas ibadah sunnah-sunnah kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu was sami'ul 'alim.